Melanjutkan postingan saya yang lalu, di mana saya mau kasih informasi tentang bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah end buyer, end user, broker, trader, atau intermediate, juga. Hampir mayoritas yang masuk ke kita itu mau baik dari surat dari lokal, surat dari luar, definisinya adalah LOI, sama dengan surat minat, letter of interest. Definisi dari letter of interest atau surat minat itu belum bisa dinyatakan mereka akan membeli, mereka akan order, belum. Nah, karena baru interest, karena baru tertarik. Jadi kalau namanya baru tertarik itu dia bisa melakukan komparasi, perbandingan. Ya namanya pembeli kan, bukan end user. Dan perhatikan pada surat-surat LOI, pasti mereka akan menyatakan bahwasanya saya adalah agent, saya adalah representatif. Our company a part of buyer company. Weh. Bahasa Inggris kerennya kan gitu ya, Kak. But kalau kita tanyakan ke mereka, can you bring us your letter of representative and then the legality that you are agent a part of buyer? Nggak akan ada yang punya. Nggak akan ada yang punya. Dan hampir mayoritas bahasa mereka adalah bahasa skeptis, kecewa dengan Indonesia lah, ya kan? Karena mereka pernah terbitkan LC berkali-kali, failed semua, tidak ada yang jadi. Yaitu kesalahan bukan kesalahan yang membuat harus disamaratakan semua trader Indonesia sama. Dari situ mereka akan minta terbitkan PB lah, hantu blau lah. Dan yang lucunya lagi, tanya RKAB, minta IUP tambang, IUP OP. Nah ini mereka mau beli apa mau invest? Ini yang salah. Karena trading itu jual beli, udah nggak ada lagi yang lain. Trading itu jual dan beli, selesai. Tidak ada trading itu namanya nanti harus kasih RKAB, harus kasih IUP OP, harus kasih IET. Tetapi giliran kita tanya balik ke mereka, did you have import license? Did you have import experience? Nggak ada yang bisa jawab. Karena mereka bukan pemakai. Kita belak-belakan aja. Lu mau nyari untung, ya kita ngomong. Jangan keuntungan mereka sudah patok gitu loh. Ada yang minta minus $5, ada yang minta minus $7, $10. Emang batu bara nenek moyang lo yang punya? Emang batu bara bisa naik ke atas kapal, bisa keluar dari dalam perut bumi pakai kentut? Ya enggak. Yang paling utama adalah apabila dia ingin membeli atau dia ingin sebagai mitra kita, buka saja. Oke, posisi lo apa? Trader. Oke. Siapa yang akan buka pembayaran? A, B, C, D, atau dia langsung? Gak ada masalah. Selagi mereka punya margin, kita punya margin. Dan yang paling utama adalah kita harus memahami, kalau memang mereka serius, semestinya dalam sebuah transaksi trading, mereka tuh langsung berbicaranya, memberikan detail kapasitas perusahaannya mereka. Dan mereka memberikan jaminan akan membayar. Dan kita butuhkan cuma jaminan kok.
ya kan? Dijamin nih, jaminannya dia dikasih ke kita. Nah, perusahaan kita mempunyai kapasitas tidak untuk mencari mitra, memberikan pinjaman atau kredit atau loan. Itu saja. Jadi kalau end buyer itu sifatnya masih LOI, minat, belum tentu membeli, oke? Dan pasti di situ mereka minta bill of loading, COA, IUP OP, IUP OPK atau ET, segala macam rupa. Prinsipnya kan kita lo ada barang, kita ada barang, dia ada uang, selesai. Kalau masih tanya jawab, tinggalin, lupakan. Kita butuh end payer, bukan end buyer. End payer sudah pasti buyer. End buyer belum tentu dia end payer. Oke. Siapa end payer? Ya end user. Tetapi kita untuk mendapatkan end user tidak mudah. Tidak gampang. Dan alhamdulillah saya memiliki database. Cuma ya tidak mudah juga untuk masuk ke dalam end user. Ya mau di Indonesia kek, mau di Jepang kek, mau di Rusia kek, di Amerika kek. Tetap ada yang namanya mereka ingin mendapatkan margin. Fee, itu pasti kita harus pikirkan. Yang penting pasti goal dan kita pasti bisa bertransaksi dengan perusahaannya mereka. Jadi gitu menurut saya. Definisi dari end buyer dengan end user atau end payer demikian. End buyer belum tentu dia end payer. End payer sudah tentu dia end buyer. End payer sama dengan end user. Oke. Dan end user atau end payer, mereka menerbitkan langsung namanya ICPO, Irrevocable Corporate Purchase Order, plus CIS, Company Information Sheet, plus mereka akan memberikan draft kontrak dan draft pembayaran. Nah, pembayaran apa yang lebih baik, pembayaran apa yang lebih bagus, nantikan postingan saya selanjutnya. Hanya di Celeteh Si Botak. Assalamualaikum.